Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Mastasari. Saya dari Prodi S1 PGSD semester 3 Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya di sini akan membawakan cerita yang berjudul Sejarah Soto Lamongan. Di dalam semangkuk soto ada sejarah panjang pertemuan aneka budaya, yaitu budaya Cina, Jawa, Belanda hingga India. Itu pula dengan soto ayam Lamongan. Sebagian antropolog berpendapat bahwa kata soto berasal dari bahasa Cina, yaitu Zhoutou, yang artinya pada mulanya soto dibuat dari jeroan sapi, kerbau atau babi. Makan jeroan adalah budaya orang Cina. Orang Eropa menganggap budaya ini hewan yang kotor, tidak sehat, dan harus dibuang. Di tangan orang peranakan Cina, bagian ini masih bisa diolah untuk dimakan. Pada zaman Belanda, daging sapi terlalu mahal untuk orang pribumi ataupun keturunan Cina. Sampai sekarang soto bahan jeroan masih lestari, yaitu contohnya soto babat. Resep sup soto ini lalu diadopsi oleh kaum bangsawan pribumi ataupun keturunan Cina, tapi menggunakan daging sapi atau daging kerbau. Sampai saat ini soto kerbau masih lestari dan menjadi makanan khas Kudus. Soto daging sapi masih banyak kita jumpai, seperti contohnya yaitu soto Madura. Soto berbahan daging ayam muncul belakangan dikarenakan peperangan menyebabkan populasi sapi turun, tetapi populasi ayam tetap stabil. Karena ayam mudah dipelihara, munculnya soto Lamongan. Soto Lamongan muncul dan populer diperkirakan pada tahun 1980 dan sebelum dikenal seperti sekarang. Soto Lamongan sudah melalui modifikasi yang panjang. Itu sebagian besar masyarakat Lamongan adalah perantau yang berdagang di sebagian besar di wilayah Indonesia, dan usaha ini terbukti berhasil. Konon pada masa lalu masyarakat Lamongan berdagang menggunakan masyarakat Lamongan menjajakan soto dengan cara memikul dan berkeliling dari kampung ke kampung. Pengaruh kuliner Cina peranakan pada resep soto ayam masih tampak jelas hingga saat ini, terutama melalui penggunaan soun, kecap, dan tauge, bahan-bahan yang dibawa oleh peranakan masyarakat Cina. Sementara itu, penggunaan kunyit, jahe, lengkuas, dan daun salam mencerminkan tradisi kuliner Jawa yang dipengaruhi oleh budaya India. Jejak kuliner Eropa juga terlihat dari penggunaan merica, ketumbar, seledri, dan juga kubis. Sejarah soto Lamongan tidak lepas dari Dusun Kebon Tengah, kecamatan dekat Lamongan, yang dipercayai sebagai tempat makam buyut bakal juru masak Sunan Giri.
Menurut kepercayaan, buyut berperan penting dalam perkembangan soto Lamongan yang kini menjadi mata pencarian sebagian besar masyarakat di Lamongan. Pengaruh Lamongan bisa kita lihat dari pemakaian ikan bandeng untuk menambah gurihnya kuah pada soto tersebut. Ini khas soto Lamongan sebagai daerah penghasil bandeng. Penggunaan bubuk koya kelihatannya tidak hanya khas Lamongan, melainkan pesisir utara Jawa Timur secara umum yang terkenal sebagai produsen udang sebagai bahan utama bubuk koya. Pada awalnya penggunaan bubuk koya tampaknya untuk menyiasati adanya sisa kerupuk udang yang tidak utuh dan tidak bisa dijual ataupun dihidangkan. Lamongan sendiri selama ini bukanlah penghasil kerupuk udang yang terkenal, melainkan merek-merek yang terkenal berasal dari daerah Tuban dan Sidoarjo. Soto ayam Lamongan di perantauan selama ini terkenal dengan kuahnya yang pekat dan berminyak. Sebetulnya ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan penjual soto di perantauan. Asalnya soto Lamongan tidak begitu pekat minyaknya. Ini bisa kita lihat di soto-soto rumahan kalau misalkan ada yang punya hajatan. Soto Lamongan yang otentik berbahan ayam kampung. Ayam jenis ini dagingnya sedikit, teksturnya alot, proteinnya yang tinggi, dan juga lemaknya yang sedikit. Maklum karena ayam kampung banyak tingkah petakilan, makanya juga bermacam-macam, sukanya mencuri jagung dan padi milik tetangga. Hingga kuah soto ayam yang otentik sebetulnya tidak banyak minyaknya. Dagingnya alot, garai seliliten, kulitnya bahkan seperti sandal, dicokot mendal. Tapi memang itulah kuah soto yang otentik. Encer, rasanya segar, enak diuyup, dan tidak enak. Dagingnya tidak banyak karena satu ekor ayam biasanya dibagi untuk banyak orang, tapi ayam kampung sekarang sangat mahal. Penjual soto bisa tekor kalau harus pakai ayam kampung. Makanya mereka menyiasati menggunakan ayam ternak yang harganya sedikit lebih terjangkau. Daging lebih banyak, lemak yang lebih banyak, tekstur daging yang lembut. Hasilnya adalah soto yang berminyak apalagi jika bumbunya digongso dengan banyak minyak, bisa sampai ke gelembak-gelembak. Itulah sedikit cerita tentang lahirnya soto ayam di Lamongan. Sebenarnya soto ayam ada di mana-mana, tapi soto ini menjadi maskot kuliner Lamongan karena kebetulan banyak orang Lamongan yang merantau dan berjualan soto ayam. Makanya kota Lamongan dijuluki sebagai duta soto.
Sekian cerita yang bisa saya sampaikan tentang sejarah terciptanya Soto Lamongan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Goodbye.